Ya Safira, tanda-tanda terjadinya resesi sudah mulai terlihat ya. Banyak lembaga dunia pun memperkirakan resesi akan terjadi di tahun depan. Kini Anda, khususnya investor, harus bisa cermat memilih investasi agar tidak terkena dampak resesi. Meskipun dunia sedang diambang resesi kedua dalam 2 tahun terakhir, Indonesia diperkirakan tidak terdampak parah seperti yang terjadi pada tahun 1998 ataupun 2020, seiring dengan kondisi ekonomi real yang masih relatif stabil sejauh ini. Menghadapi ancaman resesi, Anthony Watson, founder dan presiden dari Thrive Retirement Specialist di Michigan, menyarankan untuk melakukan investasi. Menurutnya, value stock atau saham-saham yang dinilai memiliki harga terlalu rendah ketimbang kinerja keuangannya akan lebih menguntungkan ketimbang growth stock. Selain itu, ia juga menyarankan untuk mempertimbangkan investasi seperti masuk ke obligasi sebab selain lebih aman ketimbang saham, imbal hasil atau yield yang ditawarkan kini cukup tinggi. Kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Sentral membuat yield obligasi cenderung akan menanjak. Hal ini tentunya memberikan keuntungan apalagi obligasi merupakan aset yang lebih aman ketimbang saham. Yang kedua adalah emas yang secara tradisional menjadi aset lindung nilai terhadap inflasi juga bisa menjadi pilihan investasi Anda. Meski harga emas sempat melempem bahkan melemah, namun jika kebijakan Bank Sentral gagal menurunkan inflasi dengan cepat, maka emas mempunyai potensi kembali melesat. Ketiga pilihan tersebut bersifat moderat dan meskipun saham dan reksadana tetap bisa menjadi pilihan. Untuk saham, pilihlah emiten dengan fundamental yang baik. Sementara untuk reksadana menawarkan berbagai instrumen investasi dari yang beresiko rendah hingga tinggi dan dari instrumen yang cocok untuk jangka menengah hingga jangka panjang. Sebenarnya sangat basic, tapi balik lagi ke bagaimana Anda mengelola keuangan saat ini untuk memilih investasi. Pastikan jangan sampai salah, nanti malah boncos saat resesi. Masih dari informasi dalam negeri, pemirsa, hilirisasi nikel Indonesia mendapatkan keuntungan ekspor pada tahun ini. Diperkirakan mencapai 30 US dollar miliar atau 450 triliun rupiah. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia menyebutkan hal ini dampak pelajaran ataupun pelarangan ekspor biji nikel ke luar negeri. Bahlil menyebutkan sejak pelarangan ekspor biji nikel ke luar negeri, pemerintah mewajibkan untuk melakukan ekspor nikel melalui barang bernilai tambah melalui hilirisasi. Hasilnya, pendapatan negara dari ekspor barang bernilai tambah tersebut melejit secara signifikan. Pada tahun 2017 ketika ekspor dilakukan melalui barang mentah, Indonesia hanya mendapatkan 3,3 miliar US dollar. Namun, akibat hilirisasi, angka tersebut meningkat di tahun 2021 mencapai 21 miliar US dollar dan di tahun 2022 mencapai 30 miliar US dollar. Presiden Jokowi sebelumnya pernah menyatakan bahwa sebelum ekspor biji nikel dilarang, pendapatan negara yang didapat dari sektor nikel ini hanya mencapai 15 triliun rupiah. Kelak Presiden Jokowi juga akan melarang kegiatan ekspor timah, bauksit hingga tembaga. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Indonesia kemungkinan kalah akan gugatan WTO tersebut. Namun, ia menilai bahwa yang terpenting adalah dengan melakukan penyetopan ekspor nikel mentah, Indonesia bisa mengubah tata kelola nikel di dalam negeri. Masih dari informasi yang datang dari Pak Bahlil Lahadalia. Beliau buka-bukaan mengenai sebagian pengusaha Indonesia yang malah memilih membawa uang ke Singapura dan akhirnya tercatat sebagai investor asal negeri Singa tersebut. Bahlil menjabarkan sejumlah negara yang masih menjadi investor terbesar RI, salah satunya adalah Singapura sejak tahun 2019 sampai dengan pertengahan tahun 2021. Namun Bahlil mengakui bahwa tidak semua investasi tersebut murni dari Singapura, melainkan milik investor asal Indonesia yang memang berada di negeri Singa. Dalam anugerah layanan investasi, Bahlil menyatakan, "Saya yakin bukan uang Singapura, sebagian besar orang Indonesia. Kalau menterinya bukan dari partai politik, belak-belakan saja. Biar sumpah potong kucing, bukan uang Singapura semua. Singapura jadi hub untuk mereka masuk ke Indonesia." Sementara itu, Bahlil menyebut negara lain yang berada di posisi teratas untuk urusan investasi di Indonesia adalah China, Hong Kong, Amerika Serikat, hingga Eropa. Bahlil
juga membantah investasi di Indonesia dikuasai oleh negara tertentu. Ya, dari informasi durian runtuh yang ada di RI, kita juga memiliki informasi yang harus menjadi perhatian khusus, yaitu kondisi rupiah Indonesia yang makin tertekan terhadap dolar Amerika Serikat. Pada hari ini rupiah kembali terkoreksi sebanyak 0,16% ke 15.380 US dollar. Artinya ini semakin dekat dengan 15.400 rupiah per US dollar. CEO JP Morgan Chase, Jamie Dimon, pada Senin lalu pekan ini memperingatkan bahwa kombinasi berita buruk yang sangat-sangat serius kemungkinan akan membawa ekonomi Amerika Serikat dan global ke dalam resesi pada pertengahan tahun depan. Dan pada Selasa kemarin juga, Presiden Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed Cleveland Loretta Mester menilai bahwa dengan sejumlah besar kenaikan suku bunga tahun ini, The Fed belum dapat mengendalikan lonjakan inflasi dan perlu terus maju dengan pengetatan. Mester memproyeksikan bahwa inflasi akan turun menjadi 3,5% pada tahun depan dan kembali ke target 2% The Fed pada tahun 2025. Itu artinya ada kemungkinan The Fed akan terus menaikkan suku bunga acuannya pada pertemuan selanjutnya di November 2022. Meski konsensus analis trading economics memprediksikan inflasi Amerika Serikat akan melandai ke 8,1% dari bulan sebelumnya, yakni di 8,3%. Dengan isu resesi global yang kian santar dan menjadi katalis negatif untuk pasar keuangan global, ini juga tercermin ke kondisi mata uang Garuda yang hari ini tertekan. Namun, jika misalkan melihat cadangan devisa Indonesia pada September 2022 yang merosot menjadi 130,8 miliar US dollar, dari semula 132,2 miliar US dollar pada bulan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa BI tampaknya sudah melakukan intervensi. BI sejak menaikkan suku bunga acuan pada Agustus 2022, BI juga mengumumkan operasi khusus untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Operasi tersebut bernama Twist Operation.